Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Masih semangat ya puasanya? Kali ini adalah kisah Utsman bin Affan yang mendapat gelar pemilik dua cahaya. Karena hanya Utsman bin Affan lah yang menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kehormatan dan rasa malu Utsman. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di dalam rumahnya. Jubah beliau sedikit tersingkap sehingga kedua kakinya terlihat. Abu Bakar datang meminta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya ke dalam tanpa mengubah posisi duduknya. Kemudian datang Umar bin Al-Khattab. Beliau pun mengizinkan masuk. Beliau tetap pada posisi duduknya. Namun, ketika Utsman bin Affan datang, beliau segera mengubah posisi duduknya. Beliau menurunkan kain jubah hingga menutupi kakinya. Melihat hal itu, Ibunda Aisyah merasa heran. Ia pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, saat ayahku dan Umar datang, engkau tidak mengubah posisi duduk. Tapi saat Utsman datang, mengapa engkau segera menutup kaki?" Mendapat pertanyaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap lekat kepada Ibunda Aisyah. Beliau pun bersabda, "Duhai Aisyah, aku begitu malu kepada Utsman, sebab malaikat pun malu kepadanya. Utsman sangat pemalu. Aku khawatir jika aku tetap dalam posisi dudukku, Utsman tidak dapat mengutarakan maksudnya." Rasa malu memang merupakan sifat yang menonjol pada diri Utsman bin Affan. Sifat ini mengakar kuat pada kepribadiannya. Rasulullah bahkan bersabda, "Umatku yang paling besar rasa malunya adalah Utsman." Rasa malu merupakan sifat mulia. Sifat ini bisa mendorong seseorang melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasa malu hanya akan mendatangkan kebaikan." Demikianlah Utsman menjalani kehidupan mulianya dengan sifat malu. Sifat malu membimbingnya melakukan berbagai keutamaan. Contohnya, pada hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan dakwah kepadanya, ia merasa malu jika tidak segera menjawab seruannya. Maka dari itu, ia pun segera beriman dan membenarkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar seruan berinfak untuk membekali perang, rasa malunya menolak bersifat kikir. Saat kaum kafir menghalangi dakwah, ia pun tampil sebagai pejuang sejati. Ia korbankan kekayaan, keluarga, dan rumahnya demi perintah berhijrah. Ia pun merasa malu jika didahului kaum hamba sahaya dalam panggilan berjihad. Sifat malu Utsman berlanjut hingga kelak diangkat sebagai khalifah. Sifat malunya tumbuh melekat bagai rumput hijau. Jika ada hukum Allah yang terlanggar, rasa malunya akan mendesak untuk segera bertobat. Ia tidak ingin berlambat-lambat dalam melaksanakan hukum Allah. Selain itu, Utsman juga terkenal santun, penyayang, dermawan, jujur, dan selalu menjaga lisan. Ia tidak pernah berbicara kasar dan menyakitkan. Ia justru segan berdialog dan berdebat panjang, membuat ia pun dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut. Akan tetapi, ia tetap tegas dalam mengambil keputusan. Ia selalu gigih memperjuangkan yang benar. Kasih sayang tersebar dalam kehidupan Umar, meresap dalam hidup dan tingkah lakunya, bercahaya bagai pelita, menerangi hati dan jiwanya. Kemuliaan sifat dan akhlaknya itu telah membuat dirinya dicintai dan dimuliakan kaumnya. Islam telah melengkapi kemuliaannya di dunia dan di akhirat.
ia tidak pernah berhenti berjuang. Sekian kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.